ini kesempatan kali ini aku nggak mau bahas LN ataupun manga, tapi aku mau bahas anime. Dan ya, anime yang mau aku bahas adalah Assassin's Status. Ya, judul singkatnya Assassin's Status, cuman kalau panjangnya aku pun lupa. Gampangnya, ini anime itu nyeritain tentang Akira yang merupakan seorang siswa SMA yang hawa keberadaannya itu nggak ada bedanya sama udara. Lengah dikit langsung hilang entah kemana. Nah, si Akira dan kawan-kawannya ini suatu hari terpanggil ke isekai, ke dunia bernama Morrigan. Nah, singkat cerita, pas status mereka ini mau diperiksa, ternyata status Akira ini jauh melampaui status milik Yusha, aka ya pahlawannya sendiri. Nah, jujur gue tuh tertarik banget sama ceritanya ya. Bahkan setelah gue selesai nonton episode 1 dari animenya, gue langsung terjun ke LN-nya, langsung menggali. Oh, ternyata ada begitu. Nah, berkat itu juga gue terpikirkan ide untuk bikin video ini cuy. Dan ya, di video kali ini gue mau meluapkan isi hati gue setelah nonton episode 1 dari animenya. Jujur gue suka banget sih sama dunianya ini ya, terutama konfliknya gitu. Dan kayaknya kalau ini anime itu digarap dengan baik gitu, ini anime itu bisa menghasilkan suatu karya yang menurut gue bisa deep atau ya dalam atau setidaknya berkesan lah. Tapi ya nggak tahu juga sih, soalnya kan ya mengingat sebelum-sebelumnya ada juga yang serupa gitu dengan tone warna yang gelap gitu kan, kayak ini anime contoh aja Isekai Decid, Hazure Waku, tapi ya kau tahu lah. Selain itu, aku juga suka sama personality tokoh utamanya, yang mana si Oda Akira ini juga tipe karakter yang pemikir dan nggak banyak nyimeng. Dia juga bukan tipe karakter yang gampangan dan ya penuh kewaspadaan lah orangnya. Kita ambil contoh di saat anak-anak lainnya hanyut dalam suasana, di sini Akira itu berbeda. Dia malah memasang kecurigaan terhadap sang raja. Di saat mereka menunjukkan level dan skill mereka yang harusnya ini jadi rahasia, si Akira ini malah sebaliknya. Dia malah merahasiakannya dari pihak kerajaan. Nah, selain itu, gue juga suka sama desain karakternya, yang mana di beberapa momen si Akira ini entah kenapa malah kayak Hathaway, anjing Hathaway Noah kalau lu nonton Gundam Hathaway Flash, dan kebetulan nanti ada movie-nya cuy. Aduh, ya visualnya juga oke sih, oke ya, nggak bagus tapi ya nggak jelek-jelek banget, masih bisa dinikmati gitu. Nah, dari tadi kan kita udah bahas yang bagus-bagusnya, sekarang kita bahas yang kurang bagus. Masa iya karya itu isinya kan bagus semua? Kan nggak mungkin. Tapi ya sekali lagi, ini tuh pendapat subjektif dari gua, dan kalau ada perbedaan pendapat di antara kita, bisalah kita komentar di bawah, kita diskusikan gitu di kolom komentar. Oke, poin negatif pertama yang gue temuin ya ceritanya ini kurang santai ya, kayak loncat-loncatan. Ya, gila sih cuttingnya. Setelah gue baca LN ya beneran gila perubahannya, cuttingnya gila. Tapi ya aku paham sih kalau tujuan cutting itu ya buat meringkas suatu pekerjaan, tapi ya jangan bagian pentingnya kamu potong anjir. Ya bisa-bisanya penjelasan dunianya itu di cutting. Kalau di LN harusnya itu dijelasin dunianya itu seperti apa, mulai dari sosok dewi, terus sosok dewa, terus penyebab dunia itu terbagi gitu kan, terus konflik antara kerajaan manusia dan kerajaan tetangga gitu kan, konflik antar ras gitu diceritain cuy. Cuman ya sama cepetnya gitu, cuman ya setidaknya tersusun lah. Ya intinya episode 1 ini terlalu loncat-loncat bagi gua, terlalu cepet gitu. Tiba-tiba aja hubungan kerjasama antara si Saran sama si Akira itu terbangun, tiba-tiba rahasia negara terbongkar, dan tiba-tiba udah bisa pakai extra skill. Damn it. Nah, di LN ceritanya itu ya emang masih kecepatan bagi gua masih kecepatan. Tapi kalau di LN ceritanya itu lebih terstruktur. Bahkan kalau di LN kita dikasih lihat POV dari karakter-karakter lain. Dan Akira di LN itu lebih kelihatan sosok pemikirnya. Sumpah, di LN itu dia banyak banget monolognya cuy. Jadi ya memperlihatkan sosok si Akira yang pemikir gitu. Nah, poin negatif selanjutnya ya aku lumayan terganggu sama personality si karakter si Oda Akira yang menurutku nggak konsisten gitu. Di awal-awal kita dikasih lihat sosok Akira yang selalu waspada dan nggak gampang percaya, tapi pas dia ketemu sama Komandan Saran, sosok Akira malah berubah. Akira yang awalnya itu nggak gampang percaya, tiba-tiba malah jadi sosok yang terbuka. What the fuck, man? Dari sini aku mulai punya firasat gitu. Nih sebelum aku baca LN-nya ya, aku mulai punya firasat gitu. Kalau si Saran ini bakal jadi karakter yang punya impact lebih terhadap si Akira gitu dibanding karakter-karakter lainnya. Tapi kok malah setelah aku baca LN-nya kok malah begitu
Jujur ini anime recommended banget sih buat kalian-kalian yang lagi butuh suasana baru atau ya setidaknya sebuah hiburan di kala kalian itu nggak ada kerjaan ya. Sekali lagi thanks buat Kacung Loli yang udah bantu aneh buat cari-cari kekurangan dari ini anime ya. Oke, thanks sudah nonton. See you next time and bye-bye.